dari konten Jak Bali sama Jiwa itu kan banyak yang komplain tuh, Ya. terutama ibu-ibu sampai di telepon coba curhat sekarang. Seharusnya kan jangan nyalain saya. Saya kan udah bilang ini pengalaman hidup saya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Juga kamu katanya jadi panutan anak saya, jangan jadiin panutan. Saya aja masih kurang baik, minum masih suka mabuk, masih suka rese. Swastiastu, semua makhluk berbahagia, terlepas dari belenggu penderitaan mendapat kecerahan, keberuntungan penuh dengan cita kasih, kebahagiaan dan sinar suci selalu menerangi dari segala arah. Kali ini kita bertemu dengan Mang Lecir bersama Juru Jepang. Ingin sedikit sharing bercerita tentang kisah hidupnya di dunia otomotif dan pembalap, misalnya. Dunia seni. Dunia seni. Di sini ya kebetulan Mang Lecir ini saya sangat terinspirasi dengan fisik beliau, walaupun secara orang normal itu tidak lengkap, tapi dia bisa berkreativitas. Ini luar biasa dan sangat salut, dan semoga dari konten ini banyak anak-anak muda terinspirasi dan jangan malas. Buktinya Mang Lecir aja bisa itu dengan tangan satu, luar biasa. Silakan Mang Lecir, coba saya ingin tahu awal mula seperti apa. Awal mulanya Dari penghargaan dari pembalap. dari kecil dulu main layangan biasanya. Main layangan dulu. Semenjak masuk SMP itu mulai kenal motor. Pertama tuh diajarin bapak tuh, gue masih nakal. Om masih anak panggil nih, beli. Masih nakal, beli Sugi ya. Beli Sugi. Masih nakal, ngangkat sana sini, tabrak. Berapa kali udah ngancurin motor tuh, sampai bosan bapaknya. Jepang jelaskan dulu ya. Kebetulan Mang Lecir ini satu banyak dengan tiang Juru Jepang, dan Juru Jepang tahu juga masa kecilnya karena Juru Jepang juga tahu ya kenakalan yang dilakukan Mang Lecir ya dulu ya. Tapi sekarang Juru bangga lihat Mang Lecir ya bisa walaupun visi dengan tangan satu bisa naik motor loh, motor. Dan dia sendiri yang merubah, menyeting tuh motornya dulu. Ya awal dari gas di kanan jadi kiri, dia sendiri yang merubah tuh, luar biasa. Keren. Prestasi apa aja Mang yang udah didapatkan Mang? Prestasi gini Pak, di balap tuh ya juara tiap event ikut pasti dapat 3 besar, 5 besar. Di layangan juga juara. Bagi yang mau order layangan nanti ogoh-ogoh ya tahun depan nanti ya ini bisa nanti order ke gini. Kalau layangan ukuran 1 meter 1 juta, 2 meter 2 juta gitu. Iya, per meter. Per meternya itu 1 juta. Keren layangannya pokoknya selalu juara gitu. Khusus plastik ya. Dan uniknya cara pembuatannya, coba dijelaskan pembuatan layang-layang gimana caranya? Pembuatannya pakai tangan kiri. Nah, dan memakai alat apa namanya? Pakai serutan kayu. Serutan kayu ya. Berarti bukan dirot ya seperti gimana cara mengerut? Megang nggak bisa. Oh, megang nggak bisa. Kadang kalau ngeraut tuh layangan kecil-kecil tuh dibantu teman ya, adik-adik yang bantu ajarin. Ya, berarti kalau yang besar baru pakai alat. Baru bisa pakai alat. Oke, siap. Pokoknya dari podcast sebelumnya dari Jak Bali kemarin ya. Itu semua Gongwa siapa? Jiwa. Ya, Jiwa itu kan lupa mereview apa? Mereview tentang kisah masa lalu. Dan kemarin di Jak Bali diperlihatkan ya tangannya. Ya, tangannya karena nanti tonton juga di Jak Bali kalau kisah Mang Lecir untuk tangannya seperti apa ya. Lupa mau nanya apa nih. Blank. Wadah. Karena ini kebetulan nih ada
Endorse boleh. Vibrance. Keren. Gara-gara ini error jadinya mau nanya apa ini. Yang mau jadi reseller itu Pak. Bisa nanti saya cantumkan nanti di deskripsi nomornya Manajer. Ya. Dan oh ya ini dari konten Jak Bali sama Jiwa itu kan banyak yang komplain tuh, Ya. terutama ibu-ibu sampai ditelepon coba curhat sekarang. itu udah gara-gara kamu nih kontenmu balapan ya. Anak saya juga minta balapan, minta motor, minta ini. Seharusnya kan jangan nyalain saya. Saya kan udah bilang ini pengalaman hidup saya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Cukup saya aja menjadi contoh gitu kan. Ya banyak juga kamu katanya jadi panutan anak saya. Jangan jadiin panutan. Saya ada masih kurang baik. Minum masih suka mabuk, masih suka rese juga. Masih suka bikin masalah juga. Tapi kalau Juru Jepang ya masih ingat ya kejadian waktu Manajer jatuh dari balai kulkul ya, dari atas tuh. Umur berapa tahun tuh Mas? SMP. SMP. Itu nggak apa-apa loh, sampai sekarang masih hidup orangnya. Jatuh dari balai kulkul. Keren sekali tuh pokoknya. Dari layangan dulu tuh. Gelembung. Ini dari konsep tugas hidup ya, kita sedikit ke ranahnya spiritual. Berarti masih ada banyak tugas yang harus Manajer jalani di hidupnya untuk manfaat banyak orang gitu loh. Jadi melek itu kadang melek itu bukan umur pendek, tapi melek itu adalah kepindahan, keparnyanan, talenta itu yang digali Mas. Untuk banyak orang, bagaimana orang itu bisa senang, bahagia itu. Hidup nyaman itu bermanfaat, itu tujuan. Jadi kasih kejadian seperti ini kalau malah gini terus-terusan akan ngebul beda. Tidak mungkin bisa bikin layangan dengan tangan satu. Nanti Sugi mungkin cantumkan ya ogoh-ogohnya mungkin di mana di cantumkan ogoh-ogohnya hasil karyanya Manajer. Habis sempat foto juga di hasil ogoh-ogohnya juga. Juara aku doh, Mang? Juara 1. Juara 1 di mana lo, Mang? Di Setunggaro tiap lomba pasti dapat. Punyanya bos Seminyak, bos Mangse. Bos Mangse. Itu talentanya dengan tangan satu. Itu Anda kerja masih punya kaki, punya tangan dua gimana? Itu Masih kan- males-malesan. Selalu ngeluh tentang hidupnya susah segala macam, ini bukti nyata. Hanya dengan tangan satu bisa tetap Berkarya. kayak kadang kayak gini Li. Kalau kita tuh udah nggak punya kesempurnaan itu, setidaknya otak masih berfungsi. Ya, betul. Kayak buat ogoh-ogoh tuh kerja bertiga, ada yang bentuk, ada yang ngelas, ada yang mikir. Itu saya di mikirnya, berarti ini kayak gini geraknya, ini yang dilas. Ininya kayak segini, geraknya kayak gini, berarti gini posisi gitu. Ini konseptornya nih. Konseptor tuh. Kalau di balapan kayak sekarang drag itu berarti memang yang timnya sendiri apa cuma konsepnya seperti ini seperti Kalau untuk motor-motor harian tuh bikin sendiri. ini sendiri. Tapi kalau untuk motor-motor balap tuh ya sharing juga sama tim besar. Ya, jadi cukup sekian Mang, singkat aja kita. Ada quote terakhir buat sahabat muda nih, kaum milenial. Quote mungkin kata-kata yang memberikan semangat. Semangat untuk anak-anak muda. Pokoknya jangan pernah takut mencoba. Keberhasilan tuh berawal dari kegagalan nih. Tetap dari Kata-kata ya. terus berusaha. Ya terus berusaha, jangan patah semangat. Yakin, ya, Pokoknya satu jawaban aja di hidup nih. Bisa. bisa. Gagal, Coba lagi. coba Coba lagi. lagi. Kayak gitu. Kalau pribadi saya apa aja pokoknya bisa. Bisa aja dulu. Bisa dulu. Jadi Pokoknya bisa aja dulu. enggak apa-apa muncul yang dikit. Pokoknya bisa aja dulu Liga. Bisa ya, jadi Kalau sekarang sama kayak orang nyari kerja nih, pengalamanmu apa? Ini dah pengalaman saya pertama kali mau kerja. Di sini hanya menerima orang yang sudah berpengalaman. Nah, gimana caranya dia kerja? nggak punya pengalaman. Nggak punya pengalaman, sedangkan dia ingin mencari pengalaman, nggak boleh kerja kan gitu. Hidupnya mencoba action Oh, gitu. makanya saya
kadang kalau untuk kerja sama orang tuh nggak bisa, Hmm. nggak suka diperintah soalnya, makanya mending Tipe orang tuh beda ya. Oh. Dan ini sedikit saran kebetulan yang di Sugi Tarot Bari ranah ke psikologi ini penting iki Malaysia Rampura, peranan orang tua dan restu orang tua itu sangat penting karena betapa skala ketika kita tidak bisa melihat wujud dari Tuhan itu, ya kita cukup wujud Tuhan dulu lah, kedua orang tua cukup minta restu aja. Itu udah yang sampai sekarang belum saya bisa mungkin ya. Ya pelan-pelan gitu dengan doa. Masih coba juga tapi kayak pengen berhenti minum pertama. Maksudnya biar soalnya tiap mabuk tuh pasti ribut, berkelahi. Ada aja mau beli karena kalau kita pengen berhenti itu maksudnya dalam artian berhenti bikin masalah, ada yang buat masalah kayak Niatin aja dulu, niatin dulu. kayak sekarang Atur baik. niatin ya. Iya. Apalagi katanya mau nikah nih tuh. Nikah. Udah mau punya istri, udah mau punya anak. Ya, kita doakan buat anak-anak cowok ya, mudah-mudahan. Saudara. Saudara anak cowok. Ini buat anak-anak ya paling susah. Bagain orang tua itu paling susah karena kebahagiaan orang tua itu simpel tapi susah. Menurut saya beli kalau Ya, kalau beli kan kembali komunikasi. Orang tua inginnya A, kadang inginnya B. Bagaimana caranya mensinkronkan? ya kayak itu udah. Miss komunikasi. Kalau ada yang bilang kebahagiaan orang tua itu sukses gini gitu, enggak juga. Kalau menurut saya sih kebahagiaan orang tua itu sebenarnya simpel tapi susah. Pertama ya dia nggak suka lihat anaknya rusak dengan minuman, narkoba, ya itu. Nggak juga suka lihat anaknya balapan. Coba kita nurut pengen anaknya sekolah itu ya paling orang tua udah bahagia. Intinya kan orang tua ingin anaknya itu Jadi yang terbaik. yang terbaik. Tapi kadang orang tua itu tidak tahu apa yang anak inginkan, dikekang. Jadi banyak orang anak salah arah. Kasihan psikisnya terganggu. Kebetulan beli di sini bermain di psikologi, parenting sangat-sangat penting untuk sahabat Tarot Bali. Wajib parenting di saat dalam kandungan bayi dan anak-anak untuk di masa depan menjadi lebih baik. Itu dan bersyukur dari ini memang lebih bisa survive karena pergaulan mungkin lingkungannya, circle-nya yang betul-betul smart ya. Jadi memang lebih bisa berprestasi, bisa menginspirasi anak-anak muda. Tapi masih banyak juga yang kadang nggak suka beli maksudnya. Middle pasti itu. Ya, dia pasti berprestasi di dunia balap apa sih menghasilkan ini itu. Kalau saya sih sebenarnya apa yang saya suka ya saya jalanin. Terserah orang mau bilang apa, ngapain saya harus jadi. Ya hidup gue. Ya ngapain saya harus jadi orang yang mereka suka. Jadi diri sendiri. Ya. Karena itu kembali kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kendali ya. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan itu ya mah. Hidup tenang dah. Ya, sama nggak semua orang juga. Ini semua orang tuh kadang ingin yang lemo tuh punya kekayaannya, aku pengen dia tuh kayak gini loh, kan bukan haknya dia kayak gitu. Iya, Ya kalau emang dia nggak suka nggak usah berteman Iya. kayak gitu. Sesaat kita pasti sadar kok. Contoh memang kalau nggak di Kadang orang-orang tuh suka ngurusin hidup orang tuh banyak. Iya, benar. Padahal saya nggak Ada pernah rumah ngurusin. nih gitu, ragu gue mesti ke rumah gitu. Terus generasi ya. Masih singgil, emang pes gitu, pes. Banyak orang tuh itu yang paling saya nggak senang. Makanya saya ini jarang bergaul di masyarakat, misalnya khususnya lingkungan rumah, paling jauh-jauh. Berkadung jelek aja jelek. Udah Ada kadung juru Jepang kan bidang bejak yang juru Jepang bidang. Kita yang bergaul cuma di Kepon, ya mereka bergaul di Sanur, milah-milah mereka bergaul ke Jepang nanti 5 tahun itu dan apa? Iya ingin Iya. mencari dari jati diri. Baru pertama kali ketemu sangat terinspirasi. Baru sempat dibukakan tarot yang kembali karena ini anak muda ya tidak berani secara detail. Itu maksudnya karena psikologi. Itu aja dibenahi psikologi nanti otomatis ini skala pasti jalan. Itu itu aja. karena Nah, masih meniti diri jadi lebih baik. mudah-mudahan nanti apalagi istri lagi calon istri ini lagi hamil kan, ya parenting dari sejak perut dari dalam kandungan dia enggak Sayangnya beneran. Ya, Apa
apa saya bercanda? Ya pesan-pesan buat warga-warga di luar. Ketika orang ingin tobat jangan dipancing-pancing. Jangan pancing-pancing, biarkan dulu Biarkan dia berjalan gitu. biar dia menghabiskan dulu karmanya, menikmati dulu. Biarkan dia nanti menemukan pencerahan lah istilahnya, mujizat dari keajaiban dari Tuhan. Ya cukup singkat aja karena situasi dan kondisi kita langkung, semua makhluk berbahagia terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat cerahan, keuntungan penuh dengan cinta kasih, kebahagiaan dan sinar suci selalu menerangi dari segala juara. Sinar Pramasanti, Om Santi, Santi, Rayu. Saya Ampun.